Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Awis mengatakan yang sebenarnya. Di hadapannya berdiri harimau besar dengan wajah manusia. Wajah jalubuk dengan rambutnya yang sudah memutih. Pikiran Itam jadi kacau balau. Bagaimanapun pentingnya tugas menurut perintah Adam, lebih penting lagi menyelamatkan anaknya. Dengan begitu, dia urungkan membaca mantra untuk Ki Dodo. Mengapa kau menggoda anakku Jalubuk? Dia tidak tersangkut paut dengan urusan kita. Kalau kau betul-betul ksatria, hadapilah aku. Terdengar Jalubuk mengaum. Hanya sekali, tetapi cukup untuk menegakkan bulu roma. Memang seharusnya demikian. Tetapi mengapa kau membunuh anakku yang tidak berdosa? Sekarang rasakan olehmu. Lain pula lagi suasana di rumah Erwin. Pemuda ini mendengar suatu bisikan yang hanya dia yang mendengarkan. Pergilah kau ke sana, kata Jalubuk kepada anaknya. Dan Erwin menurut perintah. Dikatakannya kepada keluarganya bahwa ia hendak pergi sebentar. Dia akan mencegah musuh di tengah jalan. Setelah mengatakan itu, dia merasa bahwa ia telah mendapat tanda-tanda untuk berubah rupa. Namun Erwin tidak tahu menuju kemana. Dia ikutkan saja kaki yang membawa. Seperti biasa, dia mulai berkeringat. Perasaan itu datang menelusuri tubuhnya. Ya Tuhan, katanya di dalam hati, bilakah ia bebas dari keadaan ini? Tetapi dalam pada itu ia berpikir, kalau dia telah bebas dari bisa menjadi harimau, apakah ayahnya masih akan mendampingi? Dan apakah dia masih sanggup melawan musuh-musuhnya? Di tengah jalan, ia berpapasan dengan seorang wanita setengah baya. Nampaknya sedang tergesa-gesa dan panik. Melihat Erwin, ia beranikan diri menegur. Anak muda, maafkan aku orang yang tak tahu diri. Erwin yang tidak sampai hati berlalu saja. Ia menyahut, tak ada yang harus dimaafkan. Makcik tak punya salah apapun. Dapatkah aku menolong? Tetapi harus segera. Aku pun datang untuk mengejar waktu pula. Erwin meminta kepada Tuhan, kepada ayahnya, kepada neneknya, agar perubahan dirinya ditunda sampai ia selesai mendengar keluhan wanita itu. Dan dia merasakan bahwa keringatnya mereda. Tanda bahwa perubahan wajah itu tidak akan terlalu segera datang. Aku merasa diriku hina karena aku perempuan yang tidak baik. Sudah setua ini masih saja tidak tahu diri, kata wanita itu. Aku belum mengerti, bicaralah lebih jelas. Aku perempuan nakal, tahukah kau anak muda? Erwin diam. Biasanya yang dikatakan perempuan nakal adalah wanita yang suka menjajakan dirinya. Tak ada potongan pada perempuan yang seorang ini. Ya, betul, aku cari makan dengan menjual diri. Kau menyangka aku tidak ada potongan, bukan? Tetapi itulah pekerjaanku, anak muda. Erwin diam saja. Pekerjaan itu memang tidak baik, tetapi ada banyak orang melakukan pekerjaan tidak baik karena paksaan keadaan, bukan karena bakat, bukan karena hobi. Apa yang dapat kulakukan untuk makcik? Tanya Erwin. Aku menawarkan diriku padamu, karena sudah beberapa hari aku tidak mendapat uang. Erwin diam lagi. Apakah dia punya gaya yang mau membeli wanita jalang? Dia belum pernah melakukan itu seumur hidupnya. Perempuan ini pun tentu dapat melihat bahwa dia orang baik-baik. Tetapi, toh dia berani menawarkan dirinya. Dia bukan jadi benci,
tetapi kasihan. Kalau perut sudah lapar, rupanya orang bisa hilang malu dan hilang rasa sopan. Kau jijik anak muda? Tidak, aku sedih. Ini aku ada sedikit uang, terimalah. Erwin mengeluarkan uang, beberapa ribu perak ditambah sedikit uang receh. Perempuan itu menolak dengan mengatakan bahwa ia tidak minta dikasihani. Dia tidak mau menerima sesuatu tanpa memberi imbalan. Tapi aku memberinya dengan ikhlas, makcik. Aku merasa makcik menghina diriku kalau tak sudi menerima. Anggaplah aku sebagai sanak. Apa? Kau salah omong ataukah aku salah dengar? Tidak, aku tak keliru ngomong dan makcik pun tak salah mendengar. Kau setampan ini mau jadi sanak keluargaku? Mengapa tidak? Aneh kau ini anak muda. Aku tak tahu berapa banyak manusia di muka bumi ini yang punya hati seperti kau. Aku mau menerima pemberianmu, tetapi ikutlah denganku sebentar. Kemana? Aku mengejar waktu. Kau tidak akan terlambat, percayalah. Itu gubukku. Kata perempuan itu menunjuk ke suatu pondok di antara sederetan rumah liar di pinggir got yang agak lebar. Kaki Erwin bergerak mengikuti langkah perempuan itu, dan dia turut masuk ke dalam rumah yang tidak pantas dikatakan rumah. Hawa di dalam pengap dan agak busuk. Baunya busuk ya, kata perempuan itu. Tidak, jawab Erwin berdusta. Sesungguhnya bau di situ memang lumayan busuk. Duduklah, kata perempuan itu menyodorkan sebuah bangku kecil yang sudah reot dimakan umur. Entah di mana didapatnya bangku buruk itu. Erwin duduk. Nama makcik Saodah, katanya tanpa ditanya. Maaf, aku lupa memperkenalkan diri. Namaku Erwin. Kau baik dan sopan, kata Saodah. Erwin tersenyum, senang mendengar pujian itu. Ini pujian dari hati. Aku mau memberi kau sesuatu. Mau? Tak usah, makcik. Aku sudah akan senang kalau makcik mau menerima pemberianku yang tidak seberapa ini. Kata Erwin mengulurkan uang yang tadi belum diterima oleh Saodah. Baik, ku terima. Tetapi kau juga harus menerima pemberianku. Hanya barang tak berarti, tetapi mungkin ada gunanya bagimu. Apa? Tanya Erwin, kini ingin tahu. Ini 2 potong kunyit, berikan sebuah kepada istrimu Indah. Erwin jadi kaget dan heran. Bagaimana pula perempuan ini tahu nama istrinya? Mengapa makcik tahu nama istriku? Itu tak penting. Aku mengetahuinya. Kau suka menolong sesama manusia, bukan? Hanya kalau mungkin, tidak selalu. Kau berjalan nanti, ikutilah saja kakimu. Nanti kau tiba di sebuah rumah. Di sana ada seorang gadis sedang sakit. Dia membutuhkan bantuanmu. Mustahil, aku tidak bisa mengobati orang. Ikuti saja apa yang kupinta padamu ini. Tiba di rumah itu nanti, kau memberi salam. Katakan, kau mau mengobati anak yang sakit itu. Aku tidak bisa, bukan tak mau, jawab Erwin. Ini, kata Saodah memberi sekapur sirih yang dipersiapkannya selagi ngomong-ngomong tadi.